Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan tutorial bagaimana cara membuat Google Classroom yang khususnya diperuntukkan bagi perkuliahan dalam bidang rekayasa, keteknikan, atau engineering. Pada kesempatan yang lalu, kita sudah belajar bagaimana cara membuat kelas dan memasukkan materi kuliah. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi mengenai cara untuk membuat absensi perkuliahan dan membuat tugas untuk mahasiswa. Jadi kita langsung saja. Seperti biasa, kita ketik Google Classroom di dalam browser kita. Ketika Google Classroom-nya muncul, kita klik lagi dan kita pilih akun yang mana yang kita pergunakan untuk membuat Google Classroom sebelumnya. Kita klik di situ. Kemudian kita masukkan passwordnya, lalu klik next. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam ruang Google Classroom yang telah kita buat. Jadi, ini yang kita buat pada tutorial sebelumnya. Jadi, tinggal kita klik saja. Nah, kita sudah dibawa ke ruangan kelas kita. Rekayasa bahan konstruksi kelas C. Kita cek apa yang sudah kita perbuat di ruangan kelas ini. Kita sudah membuat bagian-bagian yang akan kita jadikan sebagai menu di dalam Google Classroom kita. Ada absensi perkuliahan, ada materi kuliah, ada tugas mata kuliah, dan ujian. Kita sudah belajar materi tentang membuat materi perkuliahan. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara membuat absensi perkuliahan. Kita langsung saja. Kita mulai dengan mengklik pada button create. Kita klik di sini, kemudian kita pilih yang question. Nah, setelah itu, untuk membuat absen, kita bisa membuat pertanyaannya seperti ini. Jadi, questionnya itu kita isi dengan absensi perkuliahan atau KBM, kegiatan belajar mengajar dari Rabu tanggal 19 Agustus 2020. Kemudian instruksinya adalah klik hadir. Jadi di sini nanti kita akan buatkan jawaban hadir. Klik hadir untuk memulai perkuliahan. Anda bisa menggunakan kalimat yang berbeda, tidak masalah. Kemudian untuk jawabannya, karena ini modelnya adalah jawaban tunggal, jadi kita pilih short answer, kemudian kita pilih satu saja optionnya. Jadi jawabannya adalah hadir. Jadi ini yang akan dipilih oleh mahasiswa. Jadi ketika mereka tersambung dengan kelas ini, mereka akan klik di sini nanti. Nah, setelah itu kita tentukan grade-nya.
Karena ini tidak dinilai dalam bentuk angka, kita pilih ungraded, tidak dinilai. Nah, setelah itu kita tentukan kapan mereka absen. Jadi misalnya kalau absensinya hari ini, due date-nya adalah tanggal 19 Agustus 2020, waktunya kita tentukan. Misalnya perkuliahannya itu dari jam 5 ya, atau dari jam 4 sore sampai jam 6 sore. Jadi batas akhir perkuliahannya adalah jam 6. Jadi kita tulis di sini jam 6 sore, 06 PM. Oke, kita sudah menentukan batas akhir mereka mengisi absensi. Nah, setelah itu, absensinya ini untuk siapa? Jadi ini untuk semua mahasiswa. Setelah itu, absensi ini sebaiknya kita buat kira-kira 1 jam lah sebelum perkuliahan dimulai. Jadi setelah kita buat dan menentukan batas akhirnya, kita kemudian bertanya di sini. Jadi kalau misalnya absensi ini untuk hari ini, kita klik ask. Tapi kalau misalnya absennya untuk besok, lusa, kita bisa schedulekan. Nah, untuk contoh ini kita pilih ask. Jadi, kita sudah menanyakan kepada mahasiswa apakah Anda hadir. Nah, ini absensi yang sudah dibuat. Jadi nanti mahasiswa kita ketika dia mengklik jawaban hadir itu akan tercatat di dalam Google Classroom ini. Nanti akan saya kasih lihat contohnya. Absensi KBM Rabu ini kita masukkan ke dalam absensi perkuliahan. Jadi nanti kalau misalnya pada minggu berikutnya kita melaksanakan perkuliahan lagi, maka kita membuat dengan cara yang sama, di create, kemudian ini nanti masuk absensi KBM Rabu tanggal 7 hari kemudian. Jadi saya kira mudah sekali cara membuat absensi perkuliahannya. Nah, bagaimana nanti hasilnya, atau saya tunjukkan saja sekarang. Sebagai contoh misalnya ini kelas yang sudah berjalan, jadi saya pilihkan ini. Untuk absensi yang sudah diisi oleh mahasiswa, kita bisa mengecek di sini. Ini kuliah semester pendek kemarin ada 5 hari, jadi saya cekkan misalnya absensi pada hari Rabu tanggal 12 Agustus. Jadi nanti di Google Classroom teman-teman semua akan terlihat seperti ini. Ada 43 orang mahasiswa yang hadir, artinya return ini maknanya dia mengisi jawaban hadir tadi. Di sini ada 2 yang tidak hadir, dan 1 ini absennya terlambat. Nah, kalau kita ingin mengetahui lebih detail lagi seperti apa gambaran absensi kehadiran ini, kita klik pada View Question. Nah, di sini terlihat dengan lebih jelas. Jadi ini ada 1 mahasiswa yang turn in-nya atau yang hadirnya terlambat. Jadi done late. Jadi dia absen mungkin jam berapa bisa dicek. Ada 2 yang tidak hadir. Ini ya, 2 yang tidak hadir. Dan in telat itu ada 1. Kemudian sisanya 47 orang ini hadir di dalam skala waktu yang sudah kita tentukan tadi. Tadi ini terdata, jadi tidak perlu kita mikirkan dicari satu persatu dan lain sebagainya, itu nggak perlu. Nah, itu yang terkait dengan absensi. Jadi sekarang kita kembali ke kelas kita, rekayasa bahan konstruksi kelas C. Berikutnya, kita akan membuat tugas. Jadi
kita mulai dari mengklik create. Ya. Setelah itu tugas atau quiz assignment ini satu genre ya. Kita klik assignment, klik tugas. Nah sekarang tugasnya apa? Misalnya tugas kita berikan dalam bentuk mereview. Jadi misalnya tugas review paper. Jadi instruksinya di sini, jadi bisa kita buat misalnya silakan mereview paper atau melihat video yang diberikan dalam link. Silakan mereview dan membuat rangkuman, misalnya membuat rangkuman dalam satu lembar halaman folio. Dalam satu lembar halaman folio. Ini adalah instruksi dari tugasnya. Tugas, katakanlah ini adalah tugas 1, review paper. Jadi setelah kita membuat judul dan instruksinya, sekarang kita tinggal tambahkan. Jadi kalau misalnya kita meminta mereview satu artikel khusus, tinggal kita klik filenya saja. Kita klik filenya, kemudian nanti kita arahkan mahasiswa untuk melihat paper yang kita minta mereka untuk mereviewnya. Itu kalau misalnya mereview paper. Kalau misalnya kita meminta mereka mereview materi yang ada di video, jadi misalnya dalam YouTube, tinggal kita klik YouTube. Nah, jadi nanti judul paper yang mau diminta untuk direview itu tinggal kita klik. Kalau sudah kita misalnya, link video yang ingin kita minta mahasiswa menyimaknya, tinggal kita klik judulnya dan kita arahkan mereka untuk melihatnya di situ. Jadi di sini saya minta mereka untuk mereview paper. Jadi file, kemudian saya carikan salah satu paper yang relevan dengan materi tugas yang ingin kita berikan. Upload, kemudian browse. Jadi kita cari di mana kita menyimpan file jurnal itu. Jadi misalnya di sini saya ambilkan dari salah satu jurnal yang saya punya misalnya. Jadi ini silakan direview artikel ini. Jadi sekarang dalam proses menguploading dan sudah di-uploading. Nah, di sini ada petunjuk student can view file atau student kita beri kesempatan juga untuk mengedit. Kemudian ada pilihan lain, make a copy for each student. Jadi tinggal kita pilih saja. Jadi kita pilih mahasiswa kita cukup melihat saja. Jadi kita pilih student can view file. Setelah itu kita tugaskan ke mereka, kita assign mereka. Tapi sebelumnya kita harus pilih dulu kapan tugas ini batas akhirnya. Kita pilih misalnya tugas ini harus dikumpulkan besok misalnya, tanggal 20 Agustus, dan waktunya paling lambat jam 12 malam. Nah, ini jam 12 malam ya. Jam 11.59. Dan sudah oke.
kemudian poin paling tinggi itu adalah 100. Nah, di sini sudah semua kita isi. Nah, setelah itu kita tugaskan ke assign mereka untuk melihat tugas itu. Dalam proses, nah sekarang tugas itu sudah tersampaikan ke mahasiswa kita. Nah, ini supaya rapi, ini kita pindahkan ke bagian tugas. Halo, mana tugas? Ini kita pindahkan ke tugas mata kuliah. Jadi kalau kita klik di sini, ini adalah materi tugas yang, ini salah tadi ya. Harusnya tugas ini kita kembalikan ke materi kuliah, kemudian tugas ini yang kita tarik ke sini. Nah, sekarang di dalam bagian tugas mata kuliah sudah ada satu tugas untuk mereview paper. Jadi papernya ini sudah bisa dilihat oleh mahasiswa kita. Nah, di sini sebetulnya akan terlihat jumlah mahasiswa yang kita tugaskan, tapi karena kelas ini belum di-assign, artinya kelasnya mahasiswa belum daftar ke kelas ini, maka tidak kelihatan. Nah, terkait dengan tugas ini, mari kita lihat contoh di kelas yang sudah jalan. Jadi di kelas rekayasa bahan konstruksi itu, ini sudah saya pernah berikan tugas. Jadi tugas, absensi tugas. Nah, ini. Tugasnya adalah mereview. Nah, jadi waktu itu saya minta mereka untuk menyimak materi yang disampaikan di dalam link yang saya minta ini. Nah, di sini terlihat, di sini berapa mahasiswa yang ditugaskan. Ini ada 36 mahasiswa ya. 46 mahasiswa. Kemudian yang membuat itu ada 42. 4 orang tidak buat. Jadi yang 10 ini sudah saya nilai. 32 ini belum saya nilai. Jadi kita cek di sini. Yang di graded ini yang sudah dinilai seperti apa sih? Oh iya. Jadi seperti ini. Jadi kalau misalnya kita ingin mengecek tugasnya mereka, kita klik salah satu. Nah, tinggal diklik begini saja. Ini bisa dilakukan di HP juga. Lebih mudah lagi. Jadi kita tidak perlu mendownload, misalnya kalau dikirimkan lewat email itu kan harus kita download. Jadi ini bisa kita lihat saja. Oh ya, terus kita nilai. Kalau misalnya diperlukan kita download, kita download. Kalau kita mau print, kita bisa print. Kalau kita tidak mau melakukan apa-apa juga nggak masalah. Nah, di sini saya sudah memberikan nilai. Nilainya 82 out of 100 ya. Kemudian kalau kita sudah memberikan nilai dan ingin mengembalikan tugas itu ke mahasiswa kita, tinggal kita klik di sini. Nah, ini karena saya sudah mengalihkan, maka icon return-nya ini sudah tidak aktif lagi. Itu tandanya sudah dikembalikan. Nah, bagaimana kalau mahasiswanya belum saya kembalikan tugasnya? Jadi saya ambil misalnya yang belum saya periksa, katakanlah ini. Nah, ini sudah dikembalikan rupanya. Jadi kita lihat mahasiswa yang belum kita kembalikan, ini kan belum kita kasih nilai, berarti belum kita beri nilai. Jadi kita buka pekerjaannya. Nah, kalau sudah seperti ini, kan kita bisa lihat seperti apa. Kalau misalnya kita kasih nilai ini, ini kurang menarik atau tidak sesuai menjawab pertanyaan, kadang-kadang kita kasih nilai 65 saja misalnya.
Nah, ini nilai kita 65 dari 100, baru kita return, kita kembalikan ke mahasiswanya. Tapi karena ini saya belum melakukan penilaian yang proper, ya saya belum kembalikan. Itu hanya untuk contoh saja. Nah, ini hanya untuk memperlihatkan bagaimana di Google Classroom ini begitu mudah kita bisa melakukan semua prosesnya. Bahkan hanya melalui HP saja kita sudah bisa mereview dan langsung memberi nilai dan mengalihkan kepada mahasiswanya. Setelah itu, apalagi ya yang penting yang perlu kita tahu terkait dengan ini, kita kembali ke kelas yang baru saja kita buat. Jadi itu yang terkait dengan tugas. Tugas kuliah sudah, materi kuliah sudah, absensi perkuliahan sudah. Nah, sekarang ujian. Ujian itu persis sama dengan membuat tugas. Jadi, kita create di sini, kita pilih question. Tipikal kuliah di teknik biasanya tidak menggunakan multiple choice. Kita biasanya menggunakan metode pertanyaan yang dijawab dalam bentuk essay. Jadi di sini ya tinggal kita buatkan saja. Misalnya mereka kita minta untuk hitunglah ini atau jawablah soal ini. Jadi misalnya kita sudah membuat soal yang tersimpan di dalam satu file soal ujian, ya kita jawablah soal berikut ini sesuai dengan materi yang pernah dibahas misalnya. Jadi itu pertanyaannya ya, jawablah atau instruksinya. Ini kayaknya lebih tepat sebagai instruksi deh. Maka di sini kita masukkan di sini. Nah, untuk question ini ya kita tulis misalnya ujian tengah semester MK RBK ya kelas C dengan dosen pengampu saya misalnya. Jadi nanti untuk soalnya kita tinggal meng-add saja. Jadi file nanti kita akan carikan ke folder yang telah kita siapkan sebelumnya misalnya. Jadi saya kira mungkin karena ini tidak saya siapkan, jadi tidak perlu kita lanjutkan, hanya sebagai contoh saja. Jadi setelah kita berikan petunjuknya, kita berikan soalnya, sekali lagi, ini poin maksimumnya 100, kita tentukan due date-nya, setelah itu kita asking. Jadi kalau sudah di-ask seperti ini, mahasiswa kita sudah tahu kalau mereka sudah diberikan soal ujian. Saya kira itu yang terkait dengan pembuatan soal ujian. Sebagai contoh, saya kembalikan ke kelas yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Jadi kita lihat ujiannya. Jadi ujian akhir KSP tahun 2019-2020. Saya di situ soalnya seperti ini. Saya meminta mereka pilih salah satu link video pembelajaran yang telah dibagikan selama perkuliahan, disimak dan dirangkum materinya dengan baik dalam bentuk 2 lembar kertas A4 yang ditulis tangan sendiri. Bila terdapat indikasi melakukan kecurangan seperti mengcopy paste dan menggunakan pengusulan jawaban maka yang memberi dan akan digugurkan dan memberikan sanksi. Hal ini saya perlu sampaikan karena dengan metode perkuliahan online ini, mahasiswa jauh lebih mudah untuk saling cheating satu sama lain. Artinya kalau ada temannya yang sudah selesai, tinggal dia foto dan dikirim ke temannya yang lain untuk
disalin. Nah, ini yang harus kita berikan semacam peringatan, jangan melakukan seperti itu. Oke, baik, ini soalnya ini gambaran yang mengembalikan, yang menguntungkan. Saya belum meriksa semuanya. Ini ada 44 dari 46 yang mengikuti ujian akhir. 2 tidak mengikuti ujian akhir. Jawabannya mereka ini ada di sini. Jadi tinggal saya klik saja, terus saya lihat-lihat, saya periksa, saya kasih nilai. Setelah dinilai, saya masukkan nilainya di sini. Mahasiswa. Nilainya. Setelah itu ya tinggal kita kompilasi saja hasilnya dengan mungkin absensi yang sudah disediakan oleh jurusan. Kita kembali ke mata kuliah atau kelas room rekayasa bahan konstruksi kelas C yang sudah kita buat. Jadi sekarang kalau kita perhatikan, jadi kita sudah melengkapi absensi perkuliahan, materi kuliah, tugas kuliah, dan ujian. Jadi tidak terlihat di sini ujian karena tadi belum ditugaskan ya, belum di-assign. Selanjutnya hal penting yang perlu kita pahami adalah bagaimana menjalankan prosesi perkuliahannya. Jadi kegiatan KBM itu dilaksanakan melalui menu streaming atau dalam Google yang berbahasa Indonesia itu forum. Jadi kita klik di streamingnya. Misalnya kita akan memulai kuliah pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020. Ya kita mulai dengan sharing apa yang kita sampaikan. Misalnya kita mulai dengan salam dulu, misalnya selamat sore anak-anak. Gitu. Selamat sore semuanya. Pada hari ini kita akan membahas tentang apa gitu ya, tentang bla 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 bla. Modelnya itu persis sama dengan ketika kita memberikan perkuliahan dalam kondisi offline atau di dalam ruangan kelas. Cuma bahasa lisan ya kita ganti dengan bahasa tulis. Nah setelah itu mahasiswa, nah jadi ini mungkin perlu tambahan-tambahan di sini. Ya kalau sudah ini selesai kita postkan. Nah, setelah dipostkan ini, mahasiswa kita akan melihat atau akan mendapat semacam peringatan atau tersampaikan di dalam HP-nya mereka bahwa Anda sudah memulai perkuliahan sore ini. Dan ketika misalnya mereka mau menjawab, jadi mereka akan klik di sini, add class comment. Jadi pada hari ini semua komentar atau proses yang berjalan itu dimulai dengan statement ini dan ini komentar-komentar berikutnya. Saya perlihatkan satu contoh di kelas yang sudah running sebelumnya. Jadi dalam waktu misalnya 1 jam kita memberikan materi kuliah, itu akan banyak sekali komentar. Jadi ini misalnya pada kelas saya yang tanggal 12 Agustus 2020 saya mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore ini saya sudah mengupload materi tentang ini. Dipelajari secara mandiri dan seterusnya. Jadi nanti mereka akan merespon seperti ini. Jadi ada 23 respon dari mahasiswa dalam satu materi kuliah yang sama. Pada kesempatan lain, misalnya pada kesempatan perkuliahan di hari
tanggal 10 ya. Ya, ini tanggal 10 atau ini yang tanggal 7 Agustus. Jadi saya mulai perkuliahan dengan menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semoga dalam keadaan semua. Saya lihat belum banyak yang online, kita tunggu sebentar lagi dan seterusnya. Jadi kita saling komen di sini. Jadi anak-anak misalnya menjawab salam. Kemudian saya katakan, mari kita mulai saja. Jadi bahasa lisan itu kita ganti dengan bahasa tulis. Jadi di sini misalnya ada mahasiswa bertanya, mohon bertanya Pak, untuk pohon kelapa apakah bagus untuk konstruksi bangunan? Jadi jawab. Kemudian ada temannya lagi at the same time itu mengajukan pertanyaan yang berbeda. Itu tinggal saya reply saja siapa yang bertanya, nah ini saya. Pertanyaan yang bagus Diana, kayu kelapa termasuk kayu yang berserat dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini prosesi diskusinya itu dilaksanakan secara tertulis. Jadi kalau misalnya Anda teman-teman merasakan perlu melakukan oral ya, penyampaian, bisa dicombine dengan Google Meet. Ya. Jadi di sana kita bisa lebih jelas lagi karena menggunakan bahasa lisan. Tapi itu tergantung juga apa namanya sinyalnya dan lain sebagainya. Mungkin itu ya salah satu kelemahan dari Google Classroom, belum bisa menyediakan fasilitas untuk melakukan streaming secara lisan. Jadi masih dalam bentuk tertulis dan mungkin saya menyarankan untuk mengkombinasikannya dengan Google Meet untuk mendeliver materi kuliah yang lebih clear, yang lebih baik lagi untuk mahasiswa kita. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan Google Classroom atau aplikasi Google Classroom untuk perkuliahan dalam bidang kerekayasaan atau keteknikan engineering. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.